Marilah ibadah Minggu Biasa 25 ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang rindu akan rahmat Allah dan membuka hatinya kepada sentuhan kasih Tuhan. Berita anugerah dari Allah terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk saling mengucapkan salam damai tanpa bersalaman tangan. Salam damai. Setelah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan, kita dituntun untuk menuju hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Syafaat-syafaat kita, dengan berdoa syafaat mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan dan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berkumpul, bersekutu bersama untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan sabda firman Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, banyak persoalan yang pada saatnya menjadi penghalang, menjadi tantangan bagi hidup dan kehidupan kami. Kendati demikian, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Bapa kami lebih berkuasa dibanding dengan masalah-masalah yang tengah kami hadapi. Tuhan mengatasi semua persoalan-persoalan yang tengah kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan untuk mengentaskan persoalan-persoalan yang tengah kami hadapi ini. Maka kami memohon ya Tuhan hanya kepadamu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepada mereka yang dipilih oleh Tuhan melalui masyarakat, melalui rakyat, untuk mengelola, untuk memimpin, untuk memegang amanah, mengelola pemerintahan, mulai dari presiden, menteri, DPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, semua stakeholder yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintah. Kiranya Tuhan pakai mereka
Kiranya melalui mereka Tuhan boleh mendatangkan damai sejahtera dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Secara khusus di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, melalui para pemerintahan yang bekerja ekstra, mengupayakan yang terbaik demi pemulihan di segala aspek, baik ekonomi, psikologi, pendidikan, perbankan, dan yang lainnya. Kami percayakan kepada Tuhan mereka, orang-orang yang telah Tuhan pimpin untuk mengelola pemerintahan ini. Kami berdoa bagi GKJ Rembang secara khusus di semua perencanaan, semua agenda yang telah dicatat, yang telah dicanangkan akan dilaksanakan. Yang pertama, persiapan ibadah emeritus. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap pihak-pihak, pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Panitia, pemanggilan pendeta dan emeritasi, Tuhan juga pakai melalui kuasa daya kekuatan Roh Kudus, kiranya memakai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi panitia ini boleh melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terlebih kami akan mengadakan rapat P3E, kiranya juga Tuhan sertai apa yang direncanakan, apa yang diputuskan boleh dilaksanakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk orang tua kami yang pada saat ini menghadapi situasi yang sulit oleh karena sakitnya. Kami serahkan orang tua kami, Bapak Lantip maupun Ibu Lantip, Ibu Wiwit, Ibu dan Bapak Teguh, Ibu Nurmina Bangun, Ibu Sri Istijab, Ibu Kristin, Bapak Pratikno. Kiranya Tuhan pakai mereka, Tuhan berikan kesembuhan, pertolongan melalui tenaga medis dan pengobatan yang boleh dipakai menjadi sarana bagi Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan bagi orang tua kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini belum menemukan jodoh. Kiranya Tuhan juga berkati, Tuhan tolong berikan jodoh kepada mereka yang sesuai, yang seiman, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga tolong memberikan pekerjaan bagi mereka yang sesuai dengan talenta yang mereka miliki, sehingga mereka boleh memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tanggung jawab mereka. Anak-anak kami yang pada saat ini tengah memasuki sekolah, mereka harus sudah mulai masuk di sekolah, ataupun mereka anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah, mulai dari tingkat paling dasar, sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, baik di dalam kota maupun yang di luar kota. Kiranya Tuhan juga pakai, Tuhan tolong mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, boleh mencapai keinginan, mencapai cita-cita mereka, juga boleh dengan baik di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa bagi semua anggota majelis, mulai dari ketua majelis, pendeta, diaken, komisi-komisi, badan-badan, bidang, semua yang terlibat di dalam penata layanan gerejawi. Kiranya Tuhan juga pakai mereka seturut dengan kehendak Tuhan, boleh mengerjakan semua agenda-agenda yang telah dicanangkan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Tuhan, syafaat-syafaat kami tidak dapat kami sampaikan satu persatu,
di tengah sekian banyak persoalan yang kami hadapi, namun kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memulihkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita mempersembahkan dengan hantaran nyanyian Kidung Jemaat 292, bait pertama sampai dengan secukupnya kita mengumpulkan persembahan. Tabuh gendang. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Boleh kami rasakan hari demi hari. Secara khusus pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan sedikit dari sekian banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya melalui persembahan ini kerajaan Tuhan boleh dimuliakan di bumi kami.
bagi orang tua kami, saudara kami, mitra pelayanan kami di GKJ Rembang yang telah dipilih, dipercaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan pakai, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, utamanya demi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Secara khusus kepada abdi-Mu yang pada kesempatan ini Tuhan pakai untuk mewartakan sabda Tuhan, firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar melalui mulutnya bukan dari kemampuannya, namun semata-mata hanya kuasa Tuhan yang memampukannya. Demikian ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 20 ayat pertama sampai dengan yang ke-16. Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir, ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Setelah sekian lama ya kita tidak berkumpul di gereja, kita ibadah di rumah. Pada saat ini kita bisa berkumpul, bagaimana perasaannya? Wah, senang ya. Meskipun tidak berjabat tangan, enggak apa-apa, yang penting bisa ketemu. Banyak di antara kita pakai masker, saya jadi enggak tahu ini tersenyum atau cemberut seperti apa ya. Ini kan dari pipi ke atas kan sudah enggak. Yang terlihat kan pipi ke atas, yang pipi ke bawah kan enggak tahu. Tetapi saya yakin dan percaya kita sudah beribadah di gereja, kita sudah diizinkan untuk boleh beribadah di gereja. Perasaan kita semua pasti bahagia ya, saya yakin. Masih ingat tema ibadah minggu ini? Masih ingat? Tadi betul disebutkan di awal itu tadi loh. Ibadah sebagai tanda kepemeliharaan Allah ya. Pak Edi juga baca gitu. Ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Sudah dipelihara oleh Allah atau belum kira-kira kita? Saya dan Anda kira-kira sudah dipelihara oleh Allah atau belum? Kenapa sudah? Ya itu tadi loh, karena kita beribadah. Ibadah kan tandanya. Karena kita mengucap syukur, karena kita merasa karena kita telah dipelihara oleh Allah, maka kita beribadah. Jadi ketika kita beribadah adalah respon kita atas segala kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita ya. Bukan kita ibadah dulu supaya dipelihara, tidak. Tetapi sejak semula Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Maka sebagai wujud ungkapan syukur kita beribadah. Beda konsepnya dengan yang lain ya, beda konsepnya. Ya, karena dan supaya itu beda ya. Kata karena dan supaya itu beda. Kira-kira apa bedanya? Karena dan supaya. Ya. Kalau supaya itu syarat ya. Kalau supaya itu syarat, kalau karena itu ya sejak semula ya. Karena itu lebih kepada tanggung jawab etis kita. Alasan ya, karena itu lebih kepada alasan ya. Jadi ibarat Anda itu Anda setiap bulan memberi saya beras katakan 1 kintal begitu ya. Kan dari beras Anda kan bisa mencukupi kehidupan saya ya. Saya bisa hidup itu karena beras Anda ya. Rutin Anda selalu memberi saya terus menerus beras 1 kintal setiap bulan. Jadi kehidupan saya cukup. Maka oleh karena sebagai bentuk ucapan syukur saya, ucapan terima kasih saya juga memberi Anda dan juga memberi kepada yang lain. Itulah yang disebut dengan karena gitu loh. Jadi saya memberikan buah 1 kilo kah atau umbi-umbian 1 kilo kah. Namun prinsipnya apa yang saya berikan itu jelas tidak sepadan dengan apa yang Anda berikan. Tetapi pada dasarnya sekalipun saya memberikan atau tidak memberikan kepada Anda, sejak semula dan seterusnya Anda memberi saya dan mencukupkan kehidupan saya. Itulah yang disebut dengan karena. Jadi ketika kita beribadah merupakan bukti tanggung jawab kita, ungkapan syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kemurahan, pemeliharaan kepada hidup kita. Tapi kalau supaya itu saya belum memberi apa-apa, sebelum Anda memberi, saya dulu yang memberikan. Di dalam saya memberikan sesuatu kepada Anda, saya menaruhkan pengharapan Anda akan memberi sesuatu kepada saya.
Itu yang disebut dengan supaya. Jadi saya memberi Anda supaya Anda memberi saya. Jadi, ya, agak bingung Pak Edi. Ya. Ya, kalau di dalam kekristenan, di dalam Kristus, sejak semula Tuhan memberikan kemurahan kepada kita. Maka kita memberi persembahan, berbakti, melakukan kasih, dan yang lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tanggung jawab etis, ya. Tanggung jawab etis orang percaya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Matius 20 ayat 1 sampai 16 ini, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya, seolah-olah kita juga ingin bertanya, kenapa ya yang bekerja sehari penuh upahnya sama dengan yang bekerja mulai dari pukul 9 siang dan mulai pukul 5 sore, ya, 5 petang. Kok sama gitu loh. Mereka yang bekerja seharian mulai dari pagi dengan mereka yang bekerja mulai belum lama kok sama gitu loh. Kadang kita mempertanyakan keadilan tuannya di mana. Ya. Sama, saya juga kadang begitu. Kok sama ya? Kene wis ngerekoso koyo ngene kok bayarane padha. Semacam seolah-olah seperti itu. Saya sudah seperti ini, kenapa kok sama? Saya sepanjang hari kena panas terik, tetapi kok sama, disamakan dengan mereka yang baru masuk. Lah, mulai dari situ, ketika seseorang mulai mempertanyakan, dia mulai menggugat Allah. Dengan jelas dikatakan oleh tuannya bahwasanya, loh ini kan milikku, aku mau ngapain terserah aku kan. Nah, tuannya, bukankah kita sudah sepakat sejak awal sehari 1 dinar? Kok Anda mempertanyakan? Otoritas saya, ini kebun anggur saya, Anda pekerja saya, dan Anda sejak semula telah sepakat 1 dinar sehari. Maka terimalah upah Anda dan Anda boleh pergi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kasih kemurahan Tuhan itu senantiasa. Persoalan pergumulan kita hadapi kadang membuat kita itu menggerutu, kadang membuat kita itu bertanya-tanya, kenapa harus begini? Ketika orang menghadapi sekian banyak permasalahan, persoalan di dalam kehidupannya, dia mulai bertanya kepada Tuhan, kenapa saya seperti ini? Saya sudah rajin ke gereja, saya rajin beribadah, saya rajin memberi, saya rajin berpuasa, saya rajin melakukan semua yang telah diajarkan di gereja, tetapi kenapa saya masih seperti ini? Kadang kita semua mempertanyakan itu kepada Allah. Tetapi ketika kita lihat kembali, kita cross check kembali, apalah artinya pengorbanan kita, apalah artinya usaha-usaha kita atau penderitaan yang sudah kita alami dibandingkan dengan penderitaan Kristus di kayu salib, apakah sebanding? Ketika kita katakan kesandung batu di jalan, ketika berjalan kita mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa saya harus tersandung batu? Dibanding dengan tangan Tuhan yang disalibkan, dipaku, dan dipampang di hadapan umum, dipermalukan. Dibanding dengan itu kira-kira berat mana? Jelas berat pengorbanan Kristus. Tetapi memang sejak semula manusia diciptakan, nyatanya manusia telah mempertanyakan keadilan Allah. Ketika Adam diciptakan, sejak semula Allah telah memelihara Adam, ya. Tetapi kalau bahasa Jawa istilahnya kemaruk, ya istilahnya ya. Tetapi karena keinginannya yang berlebihan, dia mudah dihasut oleh iblis,
dia jatuh ke dalam dosa. Itu pun masih dipelihara loh. Ya. Jadi dia dikeluarkan dari Taman Eden, tetapi dia masih bisa melanjutkan hidup dan kehidupannya. Terbukti dari apa? Dia punya anak yang bernama siapa? Kain dan Habel, bukan Edi Kristanto ya, Edi Kristanto saya. Ya, Adam punya anak yang namanya Kain dan Habel. Masih dipelihara kehidupannya. Kain dan Habel punya tanggung jawab untuk memberi persembahan kepada Allah. Tetapi kembali lagi karena iri dan dengki, karena iri hati Kain, maka Kain membunuh Habel. Berbuat dosa lagi. Sudah berbuat dosa, menggugat Allah, mempertanyakan. Ketika Allah bertanya kepada Kain, Kain, di manakah Habel adikmu? Kain memberikan jawaban, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Loh, diberi kepercayaan malah mempertanyakan, apakah aku penjaga adikku? Ya kan? Sudah berbuat dosa atau menggugat Allah lagi, mempertanyakan kepada Allah. Itu pun masih dipelihara, masih boleh hidup dan memiliki keturunan. Kemudian di sepanjang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, diberi pemeliharaan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena perasaan kemanusiaannya, keinginan dagingnya yang sangat luar biasa, bangsa Israel ini ketika di perjalanan menggugat Allah lagi. Bahkan mereka tidak terima, meskipun sudah diberi roti, meskipun sudah diberi daging, masih meminta lebih. Dan ketika itu tidak terwujud, mereka menyembah berhala. Sebenarnya bukan tidak terwujud, semua itu hanya masalah waktu. Tuhan pada dasarnya, pada prinsipnya akan memberikan apa yang Tuhan akan berikan. Apa yang Tuhan ingin berikan pasti diberikan oleh Tuhan. Semuanya masalah waktu. Tetapi mereka terus menggugat, mempertanyakan. Bahkan orang yang dipilih oleh Allah menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel, Nabi Musa, pada saatnya harus dicemooh, pada saatnya harus dimusuhi. Luar biasa, menyembah berhala, berbuat dosa lagi, dan itu pun masih dipelihara oleh Allah. Buktinya apa? Bisa sampai di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan sudah ada kerajaan. Waduh, Samuel dipilih untuk memberkati orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Saul, Daud, Salomo, mereka dipilih oleh Allah. Tetapi di dalam perjalanannya sama, berbuat dosa lagi. Saul oleh karena tidak taat kepada Allah, membakar ukupan. Belum saatnya Samuel datang. Itu dosa menurut Allah. Daud pun begitu, mengambil Batseba, menyuruh Uria untuk datang untuk menjadi orang terdepan di dalam peperangan. Ya, Batseba diambil. Nah, itu kekejian, jadi merencanakan pembunuhan. Salomo pun begitu, penyembahan berhala lagi, wah, berbuat dosa lagi, tapi masih diberkati oleh Tuhan loh. Luar biasa Tuhan Allah ini, masih dipelihara kehidupannya. Sampai pada saatnya Kristus lahir, Kristus datang ke dunia, merupakan inkarnasi daripada Allah itu sendiri. Allah berkenan hadir, datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Itu luar biasa. Itu bukti pemeliharaan Allah. Allah terus dari awal dikecewakan, terus manusia berbuat dosa, tapi Allah terus memberkati mereka. Luar biasa jadi Allah ini ya. Nah, perlu kita hayati bersama. Di dalam cerita ini tadi, Sang Tuhan pada prinsipnya adalah Tuhan yang pemurah, ya kan? Seharusnya yang bekerja sejak pagi itu bersyukur karena dia punya pekerjaan. Buah dari pekerjaannya
bisa untuk mencukupi kehidupannya, bisa untuk membuat dirinya bisa makan. Upah yang dia terima dari pekerjaan itu bisa untuk dijadikan kecukupan buat dia. Dia bisa makan dari situ. Beruntungnya dia dapat pekerjaan, ya kan? Coba dibandingkan dengan yang datang pukul 9 dan datang pukul 5 sore. Sebelumnya dia tidak mendapat pekerjaan. Loh, kalau dia seharian tidak dapat pekerjaan, dia makan apa gitu loh. Maka kembali lagi, kalaupun Tuhan ini ingin mengambil para pengangguran ini terlibat menjadi pekerja-pekerja Allah di kebun anggur, terlibat bekerja di kebun anggur seorang tuan ini, itu adalah semata-mata kemurahan Tuhannya. Itulah kemurahan Allah. Seharusnya yang bekerja dari awal tadi itu bersyukur, setidaknya dia sudah dapat pekerjaan, gitu loh. Dibanding dengan yang berangkat pukul 9 dan pukul 5 tadi, hidupnya tergantung-gantung, hidupnya penuh dengan tanda tanya. Aku mau makan apa hari ini, wong aku tidak bekerja. Bagaimana aku bisa mencukupi anak dan istriku, wong saya tidak bekerja. Itu loh. Untung-untungan ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur, tuan pemilik kebun anggur yang baik hati, yang mau menerima saya. Itu loh. Maka kembali lagi, pada prinsipnya sejak semula Allah telah memelihara kehidupan kita, tidak sepantasnya kita mempertanyakan keadilan Allah. Karena segala sesuatu itu menjadi otoritas Tuhan, tersembunyi oleh Allah itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Sepatutnya kita bersyukur karena sejak semula kita sudah dipelihara. Dan tidak mempertanyakan kepada mereka-mereka yang menurut kacamata kita lebih beruntung nasibnya, padahal hidup spiritualnya mungkin kita sangka tidak lebih baik daripada kita. Cukuplah kita melihat diri kita sendiri. Sejak semula kita sudah diberkati oleh Allah. Marilah kita konsekuen dengan segala keputusan-keputusan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita CD, saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu ini sudah mengalami CD ya, sudah baptis dan kemudian katekisasi dewasa CD ya, remaja kemudian katekisasi CD. Di dalam pertelaan Anda sudah menyatakan, saya yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Kemudian saya bersedia untuk mengikuti jalan Tuhan apapun yang terjadi. Maka itu adalah kesepakatan kita dengan Allah, sama seperti kesepakatan tuan pemilik anggur dengan pekerjanya. Kita adalah pekerja-pekerja Tuhan, kita sejak semula telah sepakat bahwa kita akan mengikuti prosedur yang ada, ya prosedur Kristus ya. Kita akan mengikut Kristus apapun yang terjadi. Upahnya adalah keselamatan. Tidak ada lagi keselamatan, di atas keselamatan sudah tidak ada lagi. Jadi tidak perlu iri hati dengan mereka atau orang lain yang mungkin secara manusia kehidupannya lebih baik daripada kita. Kita bersyukur, yang utama, yang prinsip kan kita sudah dapat keselamatan. Kita telah diselamatkan oleh Allah. Itu prinsipnya, tanpa perlu terus menggugat dan mempertanyakan kepada Allah. Mari kita bersyukur senantiasa, kita bergandengan tangan, kita saling mengingatkan, hidup di dalam kekeluargaan sebagai seorang percaya, sebagai orang Kristen, dan saling menguatkan, bersyukur atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita tanpa harus mempertanyakan. Percaya saja, Tuhan pasti akan menolong, memulihkan kehidupan kita. Semua hanya masalah waktu. Begitu kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mengucap syukur Tuhan atas
berkat-berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, boleh kami rasakan hari demi hari. Secara khusus pada kesempatan ini Tuhan melalui daya kekuatan Roh Kudus berkenan menuntun hati pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki atas segala kehidupan kami. Bahwa sejak semula Tuhan telah memelihara kehidupan kami, sejak semula Tuhan telah memberkati kami, sejak semula Tuhan telah menolong kehidupan kami. Oleh karena itu kami beribadah, oleh karena itu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jauhkan kepada kami segala perasaan iri hati dan dengki kepada sesama kami oleh karena pemandangan kemanusiaan kami, kedagingan kami, yang pada saatnya bisa mendorong kami, mengarahkan kami kepada rasa kemilikan, dan pada saatnya bisa mengantarkan kami kepada keberdosaan. Maka kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tuntunan kuasa Tuhan semata. Kami juga mengucap syukur pada kesempatan ini oleh karena Tuhan telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan berdiri kita menyatakan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Masih tetap dalam keadaan berdiri, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita pulang, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kitung Jemaat 402, bait yang pertama sampai yang ketiga, ku perlukan juru selamat.